ceritakan padaku apa yang terjadi pada putrimu. Anakku diculik oleh Dewi Sambi si wanita iblis itu. Dan untuk menebusnya, dia meminta aku membawakan telur emas milik Kanjeng Putri Padmini, putri dari kerajaan Manguntur. Tapi aku sangat menyesal. Saat ini aku benar-benar menyesal. Aku sudah mengkhianati orang-orang yang aku sayangi. Aku mencelakakan pangeran. Kalau saja sampai mereka tahu aku yang mencuri telur emas itu, pasti sahabatku Narirati, orang yang ada di hidup aku, akan membenciku. Mau apa lagi kamu? Perananmu sudah tidak diperlukan lagi, Raja. Kehadiranmu membuat malapetaka untukmu. Apa maksud kamu? Mati. Aku hanya ingin kamu mati, Rajani. Tidak, Sambi. Tidak. Jangan lakukan itu. Tidak. Ambillah kain itu milikmu sekarang. Kain itu bukan kain sembarangan sekarang. Aku sudah membuatnya sebagai kain yang bisa melindungimu. Jika kamu memakainya, maka tidak ada yang bisa menyakitimu. Siapa yang sudah membebaskan mereka? Siapa yang ingin melepaskan kalian? Kalian pikir aku bodoh? Apa kalian lupa? Kalian pernah mengusir dan menghina aku. Lepaskan aku, Sambi. Lepaskan aku. Tenang, Ari. Tenang. Aku akan melepaskan kamu. Tapi sebelumnya, kamu harus memberikan semua kekuatanmu itu kepadaku. Jangan mimpi kamu, Sambi. Tidak akan pernah. Arimbi, kamu tidak punya pilihan lain. Mau atau tidak mau, kamu harus menyerahkan kekuatanmu itu kepadaku. Kamu benar-benar sudah gila. Bentar sudah lama mati. Dia sudah mati, Lasmi. Suamiku belum mati. Dia belum mati, Romo. Lasmi, sadar Lasmi, sadar. Bentar sudah lama mati. Dengari kata Romo, Lasmi. Apa yang terjadi padaku? Kenapa aku menampar Romo? Romo, maafkan aku, Romo. Maafkan aku. Apa kamu sudah menemukan ramuan yang tepat untuk penyakit putriku? Maaf, Kanjeng. Putri Lasmi tidak sakit. Bagaimana mungkin tidak sakit kalau keadaannya seperti itu? Memang tidak ada ramuan yang bisa membuatnya sembuh, Kanjeng. Tabib, kamu harus tahu, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Memang.
Tapi untuk penyembuhan Putri Kanjeng Laksmi tidak melalui ramuan, Kanjeng. Hanya cintalah yang bisa membuatnya dia kembali. Cinta? Tidak. Lebih baik putriku mati daripada aku memohon cinta kepada Kamandanu untuk menikahi putriku. Tolong Kanjeng pikirkan dengan kepala dingin. Ini semua menyangkut kesembuhan Putri Kanjeng sendiri. Hamba permisi, Kanjeng. Percuma saja, Arimbi. Kita tidak bisa membuka ikatan ini. Aku lebih baik mati, Bob. Daripada aku harus terus berada di sini. Aku tidak akan pernah mau menjadi tawanan Sambi. Bukannya kalian lebih enak di sini daripada harus terikat di pohon? Lepaskan kami, Sambi. Cepat lepaskan kami. Tentu saja, Arimbi. Aku pasti akan melepaskan kamu. Tapi tidak sekarang. Kamu, lihat saja. Kalau aku sudah terlepas dari sini, aku pasti akan merobek mulutmu dan membunuhmu, Sambi. Aku tahu. Aku tahu kamu pasti akan membunuh aku, Arimbi. Untuk itu aku membutuhkan kekuatan kamu. Supaya kamu tidak bisa melakukan hal itu padaku. Aku dan Arimbi tidak akan memberikan kekuatan apapun padamu, Sambi. Kita lihat saja. Aku punya banyak waktu untuk menunggu. Sampai kalian mau memberikan kekuatan kalian padaku. Kalau kamu mau membunuh kami, bunuh kami sekarang. Cepat! Iya, aku lebih baik mati daripada aku harus memberikan ilmuku padamu. Kalian tinggal bilang saja, kapan kalian ingin mati? Atau kalian memilih untuk memberikan kekuatan kalian kepadaku? Sini, aku bantu. Hentikan, Sambi! Hentikan! Aku punya kabar bagus untuk kalian berdua. Selamat ya, Arimbi. Kamu sudah membunuh Dewi Sambi. Dan kamu juga sudah berhasil mengeluarkan telur emas dari Mangun. Jadi sekarang, semua orang sudah pada tahu kalau kalian berdua adalah pembunuh Dewi Sambi. Ini pasti semua kali cikmu, Sambi. Benar sekali raksasa tua. Apa kalian ingat? Kalian pernah mengusir dan menghina aku. Bahkan kalian menjadikan aku sebagai pesuruh kalian. Tapi kalian berurusan dengan siapa? Ya! 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 Sampai besok, Arimbi. Kita lihat, apa kalian berdua besok masih hidup? Awas kamu, Sambi! Awas! Laksmi. Apa yang kamu pikirkan? Aku sedang menunggu suamiku, Romo. Sebentar lagi dia pasti akan datang. Laksmi, asal kamu tahu, sebenarnya suamimu Pangeran Bentar itu... Kenapa, Romo? Ada apa dengan suamiku? Tidak apa-apa, Laksmi. Sudahlah, Laksmi. Suamiku? Aku sangat merindukan kamu. Aku senang sekali. Kamu sudah ada di kamar ini. Oh, jagat Dewa Batara. Ada apa dengan putriku? Kenapa dia bisa seperti ini? Hoi, aku sudah siapkan makanan kesukaan kamu. Laksmi, kamu bicara dengan siapa di sini? Hah?
Suamiku, Pangeran Bentar. Lihat, dia ada di sini. Kamu tidak melihat? Sudahlah, Lasmi. Suamiku, ayo kita makan. Ayo semua warga kampung. Kalian semua harus pada kumpul di sini. Kumpul. Bukan malampir. Pasti mau bikin kacau. Hei, kenapa kalian pada diam? Ayo cepat kumpul sini. Kalau tidak, aku akan menghukum kalian. Tuh kan, aku bilang juga apa? Jangan ada yang menurut. Itu tongkat malampir. Dia tidak ada di sini. Kurang ajar. Berani kamu menentangku. Kamu tidak tahu siapa aku. Tahu rasa kamu? Itu akibatnya kalau berani menentangku. Siapa lagi yang mau menentangku? Ampun tongkat. Jangan lukai kami. Kami menyerah. Jangan panggil aku tongkat. Panggil aku Gradaka. Baik Gradaka. Baiklah. Kalau begitu cepat panggilkan seluruh orang kampung dan suruh mereka kumpul di sini. Baik. Bajil, Kansa, kalian jangan diam saja. Bantu aku meluruskan kakiku yang satu lagi. Aku capek, harus begini terus. Hahaha, makin lucu. Kayak patung-patungan sawah. Kurang ajar, bocah tengik. Kamu jangan menghina aku. Cepat bantu aku. Jangan marah-marah begitu, Nek. Dia saja susah. Gimana mau hukum aku? Bocah edan. Sekali lagi kamu menghinaku, akan kuremuk mulutmu yang bau itu. Dumpret, kamu itu jangan bikin Mak Lampir marah. Kalau dia sampai marah, urusannya bisa berabe. Ayo sekarang bantu Bopo untuk meluruskan kakinya Mak Lampir. Ayo. Dumpret, bantu Bopo untuk melurusin kaki ini, cepat. Aduh. Dumpret, ayo keluarkan kekuatanmu. Aduh, kakiku sakit. Ini udah pelan, Mak Lampir. Tapi susah nuruninya. Lepaskan, aduh. Aduh, kakiku patah. Aduh, kurang ajar. Lampir. Kakimu copot lagi. Kalian dengarkan semua. Mulai hari ini, aku Gradaka menobatkan diriku sendiri sebagai pimpinan kalian. Sedih Gradaka. Bagus. Kalian semua harus patuh pada perintahku. Tidak boleh membangkang. Atau kampung ini akan hancur. Aku tidak mau. Kamu yang harus pergi dari sini. Apa? Kau berani menentangku? Ya ampun, tongkat itu benar-benar menghancurkan seisi kampung. Biung, kenapa wajah Biung pucat seperti itu? Kamu sendirian, Nak? Iya, Biung. Kenapa wajah Biung pucat seperti itu? Dewi Sambi, Nak. Kenapa dengan Bibi Dewi Sambi, Biung?
Dewi Sambi meninggal. Hah? Bibi Dewi Sambi meninggal? Iya, Nak. Biung, aku harus menemui Paman Bajil dan Kansa. Dia harus tahu. Krishna, kamu mau kemana, Nak? Aku mau mencari Paman Bajil dan Kansa. Hati-hati ya, Nak. Ya, Biung. Kurang ajar. Otak gendeng. Bocah edan. Bukannya menolong aku malah mematahkan kakiku. Maafkan kami, Lampir. Kami tidak sengaja. Lagi pula, kami kan berdua mau lurusin kaki kamu. Ya, Malampir, salah kakimu sendiri mau dilurusin, tapi putus. Salah gundulmu. Kamu akan merasakan akibat dari perbuatanmu ini. Aku tidak akan mengampunimu. Tidak usah repot-repot, Malampir. Aku juga tidak memaafkan kamu. Bocah kurang ajar. Bajir, kamu suruh anakmu ini ajari dia untuk bersopan-sopan padaku. Jangan kurang ajar. Suruh dia menyembahku, minta maaf padaku. Malampir, sudahlah, maafkan dia. Dia kan masih kecil. Bajir, paksa dia menyembahku. Aku tidak mau. Mana mau aku menyembah dengan orang buntung seperti itu? Bocah jelek, kutu kuprek. Bajir, suruh dia minta maaf padaku. Suruh dia menyembah aku. Sudah. Ini Peot. Dari tadi kamu kerjanya marah-marah terus. Sekarang kakimu tinggal satu, kamu bisa apa? Hah? Bisa apa? Aku sudah tidak takut sama kamu. Hah? Ya. Ya. Kurang ajar, botak jelek. Kamu berani menghinaku? Aku tidak akan memaafkan kalian. Kalian bukannya membantu aku, malah mematahkan tanganku. Bahkan Mereka sepertinya masih di dalam. Hah? Itu mereka ada di sana. Iya. Woi, Kansa, cepat keluar. Biung mau meninggal. Keluar kalian. Paman Bajil. Ih, dasar budak. Mereka itu bukan budak, tapi mereka tidak mendengar. Itu mah sama aja, Krishna. Iya nih. Kan aku sudah bilang, aku itu tidak sengaja. Tidak sengaja atau tidak, aku tetap marah. Dasar dumpret. Lampir, kalau kamu mau marah, silakan. Aku sudah tidak peduli lagi. Dan juga, aku tidak takut sama kamu. Hah? Kamu berani menantang? Dia pingsan kan, Sah? Sudah biarin aja, Bapak. Gak punya tangan, gak punya kaki. Paman Bajil, Kansa, ambil batu itu. Dan baca tulisannya. Biungmu meninggal. Kansa cepat keluar, Kansa. Kansa, cepat naik ke atas. Paman Bajil, Kansa, keluar kalian. Ternyata mereka tidak dengar suara kita. Garis tangan besar.
harus nangis? Masa harus ketawa? Seharusnya kalian jangan menangis. Yang betul, kalian harus buru-buru mengurus mayatnya. Iya juga ya. Ngapain aku harus menangisi Sambi? Dia kan jahat sama kita. Lap, nangis lu. Lap. Kamu nggak usah menangisi si Sambi. Dia kan jahat sama kita, ya? Ayo berdiri. Benar juga ya, Bopo. Ngapain kita nangis si Biong? Lu aja sama kita. Beong mati. Sambi mati. Dasar manusia aneh. Tadi menangis, sekarang tertawa. Biarin. Sambi mati. Sa, kenapa malampir jadi begini? Tuan, tolong hamba, Tuan. Tuan. Aku bilang pergi dari hadapanku. Tuan, tolong hamba, Tuan. Rumah hamba baru saja kebakaran. Istri dan anak hamba sedang sakit. Tolong hamba, Tuan. Beri hamba uang buat makan. Makan? Kamu mau makan? Hah? Ampun, Tuan. Ampun, Tuan. Kanjeng. Ampun, Kanjeng. Ampun. Lepaskan aku. Apa yang sedang Kanjeng lakukan? Dia bisa mati, Kanjeng. Tenangkan diri, Kanjeng. Oh, jagat Dewa Batara. Apa yang barusan aku lakukan? Bangun, Kisanak. Bangun, Kisanak. Kisanak, nggak apa-apa. Tunggu, Kisanak. Tunggu! Kisanak! Maafkan aku! Tabib, kenapa aku bisa seperti ini, Tabib? Apa yang barusan aku lakukan? Tenangkan diri, Kanjeng. Kanjeng sedang marah. Bagaimana aku tidak marah melihat keadaan putriku seperti ini? Sebaiknya hamba antar kembali ke istana. Dan Kanjeng beristirahatlah. Maaf beribu-ribu maaf, Kanjeng. Kanjeng di Makara datang untuk bertemu dengan Kanjeng. Ada apa dia kemari? Baik, suruh dia masuk. Daulat, Kanjeng. Maafkan kedatanganku, Kang Mas. Duduk. Ada apa? Aku menghadapi masalah yang sangat pelik, Kang Mas. Masalah apa? Ini masalah putriku Laksmi. Laksmi? Apa tidak ada masalah lain selain Laksmi? Dia sudah banyak membuat kekacauan, banyak makan korban. Aku, Rati, Kamandanu, sekarang siapa lagi korbannya? Sekarang putriku sendiri, Kang Mas. Laksmi, dia sekarang sudah tidak waras, Kang Mas. Aku mohon, Kang Mas. Jadi kamu ke sini hanya mau mengabari hal itu? Tidak, Kang Mas. Aku datang ke sini bukan untuk mengabari itu. Aku datang ke sini untuk meminta bantuan kepada Kang Mas untuk mengobatinya, Kang Mas. Aku mohon, Kang Mas. Kamu pikir istanaku ini rumah tabib? Hah? Laksmi tidak membutuhkan ramuan obat, Kang Mas. Yang ia butuhkan cinta. Oh, kamu pasti membicarakan Kamandanu. Benar, Kang Mas. Ini mengenai Kamandanu. Apa kamu yakin aku akan menuruti perintahmu datang ke Banyu Biru untuk mengobati Laksmi? Kang Mas, cuma Kang Mas yang bisa melakukan ini. Aku mohon, Kang Mas. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kang Mas, aku mohon, Kang Mas.
Paling tidak, izinkan aku bicara langsung dengan Kamandanu, Kang Mas. Baiklah. Aku izinkan kamu bicara langsung dengan Kamandanu. Terima kasih, Kang Mas. Terima kasih. Aku tidak akan melupakan jasa Kang Mas. Arimbi bukan hanya membawa adikku, tapi dia juga membawa dan mengancam masa depan Mang. Aku tahu itu, Rati. Aku juga sangat mencemaskan masalah ini. Tapi kita harus bersikap tenang. Aku sudah mengerahkan beberapa prajurit untuk mencari tahu informasi tentang keberadaan Arimbi. Semoga mereka dapat menemukan berita yang jelas. Karena aku ingin tahu Arimbi berada di mana. Dan telur itu juga berada di mana. Aku ingin semuanya kembali seperti dulu. Kamu jangan lupa, Rati. Semua kekecauan ini disebabkan oleh Palastri. Kalau saja dia mengatakan rencana Dewi Sambi pada kita bisa mencarikan solusinya tanpa mengancam keselamatan telur emas. Palastri lagi. Kenapa kamu selalu saja menyalahkan dia? Maafkan aku, Rati. Tolong jangan tersinggung. Sudahlah, aku mau tidur. Paman, sedang apa Paman di sini? Aku ingin berbicara dengan Kamandanu. Silakan, bicaralah. Aku mau berbicara berdua dengannya. Aku akan pergi jika Kamandanu sendiri yang menyuruhku pergi. Rati, setiap orang punya hak untuk bicara. Biarkan Kanjeng Dibangkar bicara. Baiklah. Ini tragis sekali, Kanjeng. Lalu, apa jawabanmu? Hamba turut bersedih atas keadaan Kanjeng Putri. Apa kamu bisa datang ke sana untuk melihat keadaannya? Aku tidak menyangka kamu sekeji ini. Seharusnya kamu bisa menyisahkan waktumu untuk menemui putriku. Bukannya hamba tidak bisa, Kanjeng. Dan bukannya hamba menolak untuk datang ke Banyu Biru. Lalu apa? Hamba rasa ini bukan penyelesaian masalah. Kalaupun hamba datang ke sana dan Kanjeng Putri bisa sembuh, apa ini semua bisa berakhir? Tidak, Kanjeng. Ini tidak akan berakhir. Dan Kanjeng Putri Laksmi akan tetap mengharapkan cinta yang tidak bisa hamba berikan. Kamu pegang ucapanku. Begitu Laksmi sembuh, aku akan membawanya pergi jauh darimu. Percayalah padaku. Tolong aku, Kamandanu. Hanya kamu satu-satu yang bisa menyembuhkannya. Ini permintaan terakhirku. Aku sudah membuang impianku untuk menjadi tumenggung. Aku ingin menjadikan Laksmi putri di Manguntur telah hilang. Aku ingin dia punya suami, punya anak. Tapi malah dia sekarang menjadi seorang janda. Ini semua karena kamu. Tetapi aku tetap diam selama ini. Tolong, Kanjeng, kendalikan perasaan Kanjeng. Aku mohon Kamandanu, tolong aku. Aku tidak mau kehilangan putriku Laksmi, Kamandanu. Tolong aku, Kamandanu. Maaf, Kanjeng. Hamba sedang bertugas di sini sebagai kepala prajurit. Hamba tidak mungkin meninggalkan tempat ini tanpa alasan yang jelas. Itu bukan alasan yang tepat. Kamu bisa saja meninggalkan istana ini dengan bebas. Aku tahu itu. Sebagai kepala prajurit, hamba tidak bisa. Tapi jika ini adalah tugas dari Manguntur, hamba harus melakukannya. Sebaiknya Kanjeng bicarakan dengan Kanjeng Gembu Winara, biar beliau menentukannya. Hamba mohon pamit. Tidak.
Aku tidak akan mengizinkan Kamandanu pergi ke Banyu Biru. Banyak tugas penting yang harus dikerjakan di sini. Aku mohon sekali, Kang Mas. Ini demi kebaikan Laksmi. Maaf di Bangkara. Aku tetap tidak bisa. Kamandanu tidak punya kepentingan dengan Laksmi. Kamandanu punya kepentingan di istana ini. Jadi, dia harus tetap di istana ini. Kang Mas bicara seperti ini karena Kang Mas telah menemukan Narirati, kan? Kenapa kamu bawa nama Rati? Hah? Dulu Kang Mas sangat menyayangi putriku Laksmi. Kang Mas mendidiknya agar dia bisa menjadi pemimpin di Manguntur ini. Tapi begitu Narirati datang, Kang Mas berubah. Aku tidak pernah berubah. Aku tetap sayang sama Laksmi. Omong kosong. Kalau Kang Mas menyayangi putriku Laksmi, kenapa begitu tega? Aku bukan yang memaksa Kang Mas. Kang Mas bisa jadi pemimpin yang baik di Manguntur ini. Tapi ingat Kang Mas, ada karma. Apa maksudmu? Roda selalu berputar, Kang Mas. Mungkin sekarang putriku Laksmi yang tersingkir dari istana ini. Tapi suatu saat nanti, Narirati yang akan tersingkir. Tunggu! Baiklah. Aku akan izinkan Kamandanu pergi ke Banyu Biru. Tapi tunggu dulu. Aku akan bicarakan terlebih dahulu dengan Rati. Apa dia setuju dengan keputusanku ini? Kang Mas Tumenggung di Kadipaten Manguntur ini. Setiap ucapan dan kata-kata Kang Mas adalah perintah. Kenapa harus takut pada Narirati? Apa? Kanjeng Putri Laksmi gila. Dan kamu ingin pergi ke Banyu Biru, Kamandanu? Ini semua tergantung keputusan Kanjeng Kebowinara. Kamandanu, aku ingin bicara empat mata dengan Rati. Tolong, tinggalkan kami. Kamu tidak perlu pergi, Kamandanu. Yang pasti kesini untuk membicarakan masalah Kanjeng Putri Laksmi. Dan ini masalah kita semua. Tidak, Rati. Ini adalah perintah dari Kanjeng Kebowinara. Aku harus mematuhinya. Hamba mohon pamit. Tunggu, Kamandanu. Rati, kamu jangan kesal terhadap Kamandanu. Seharusnya kamu bangga bisa mencintai dan cintai orang seperti dia. Bahkan seluruh rakyat Manguntur bangga memiliki Kamandanu. Sebenarnya, apa yang ingin Eyang bicarakan padaku? Kamu jangan menganggap masalah ini sebagai masalah pribadi. Kita ditakdirkan menjadi pemimpin. Yang mana hidup ini hanya untuk orang lain. Maafkan aku, Eyang. Tapi menurutku, Eyang terlalu bertele-tele. Sebenarnya apa yang ingin Eyang sampaikan padaku? Aku mau kamu merelakan Kamandanu untuk pergi ke Banyu Biru. Itu. Ke Banyu Biru? Untuk apa? Untuk merelakan Kamandanu pada Kanjeng Putri Laksmi. Rati, hanya ini satu-satunya cara untuk menyembuhkan Laksmi. Siapa yang tahu Kanjeng Putri Laksmi itu benar-benar gila atau tidak? Bisa saja semua ini hanya tipuannya, Eyang. Kalau sampai ini merupakan tipu daya mereka, Eyang sendiri yang akan menghukumnya. Maafkan aku, Eyang. Tapi aku tidak akan pernah membiarkan Kamandanu pergi ke Banyu Biru. Kamu jangan memikirkan diri sendiri. Pikirkan Laksmi. Dia juga saudaramu. Eyang seorang Tumenggung. Sementara aku hanya seorang gadis kampung yang terbiasa diperlakukan buruk oleh orang-orang di sekitarnya. Aku sudah bosan dengan hal-hal semacam ini. Aku tidak akan menyerahkan Kamandanu untuk pergi ke Banyu Biru. Lebih baik Eyang mengusir aku. Berarti Eyang kesini bukan minta izin padamu, tapi hanya memberitahukan kamu tentang semua keputusan Eyang. Baiklah, Kanjeng. Kanjeng? Sepertinya Kanjeng bicara pada orang yang salah. Sebagai Kanjeng bicara pada Kamandanu. Dia seorang satria. Pembicaraan kalian pasti akan cocok. Kamu membantah keputusan Eyang. Lebih baik Kanjeng tidak perlu membuang-buang waktu untuk bicara pada hamba. Bagaimanapun juga, keputusan Eyang tidak terbantahkan.
Sebaiknya kau bersiap-siap pergi ke Banyu Biru sekarang. Daulat, Kanjeng. Cepatlah pergi. Hamba mohon pamit. Kita tidak bisa terus seperti ini, Arimbi. Salah satu dari kita harus bisa keluar dari tempat terkutuk ini. Tapi bagaimana caranya, Bopo? Sekarang ini kita sedang dalam keadaan tidak berdaya, Bopo. Jalan satu-satunya, Bopo harus memindahkan ilmu Bopo kepada kamu. Dengan demikian, kamu pasti bisa keluar dari tempat ini, Arimbi. Lalu, bagaimana dengan Bopo? Aku tidak akan mungkin bisa meninggalkan Bopo sendirian. Tidak ada waktu lagi, Arimbi. Hanya inilah jalan satu-satunya untuk kamu bisa keluar dari tempat ini. Tidak, Bopo. Tidak. Aku tidak mau. Jangan keras kepala. Bersiaplah, Arimbi. Apa yang kamu tunggu, Arimbi? Cepat pergi dari sini. Tapi Bopo, aku tidak bisa meninggalkan Bopo sendirian di sini. Jangan pikirkan Bopo. Cepat pergi dari sini. Baiklah, Bopo. Aku berjanji, aku pasti akan secepatnya datang kembali dan membebaskan Bopo. Cepat pergi dari sini sebelum siluman itu datang kemari. Cepat. Baiklah, Bopo. Maafkan aku, Rati. Sudah saatnya aku pergi. Aku tidak butuh permintaan maaf dari kamu. Aku hanya mau penjelasan kamu, Kamandanu. Penjelasan? Aku hanya ingin bertanya satu hal. Untuk apa kamu ke Manguntur? Tujuanku adalah kamu, Rati. Lalu, untuk apa kamu menerima jabatan sebagai kepala prajurit di sini? Itu aku lakukan karena aku selalu ingin dekat denganmu. Kalau begitu, untuk apa kamu ke Banyu Biru dan pergi meninggalkan aku demi Kanjeng Putri Laksmi? Rati, aku pergi untuk menjalankan tugas. Kamu tahu hal itu, kan? Kamu sudah baik berubah. Kamu salah, Rati. Aku tidak pernah berubah. Hatiku ini hanya aku serahkan untukmu. Kamu adalah cinta terakhirku, Rati. Cinta? Kalau kamu mencintai aku, kamu tidak akan pergi meninggalkan aku ke Banyu Biru demi orang lain. Tolong, Rati, mengertilah. Aku pergi untuk menjalankan tugas. Tapi kamu hanya bisa milih satu. Aku atau tugas kamu. Sepertinya kamu lupa satu hal, Rati. Aku pernah berkata padamu, aku adalah seorang ksatria. Aku hidup bukan hanya untuk diriku sendiri. Cukup. Aku sudah tahu jawaban kamu. Rati, pergilah. Arimbi, kemana dia?
bisa menemukannya, Sambi. Kurang aja. Cepat katakan, di mana putrimu? Di mana? Dewi Sambi, kamu pikir dengan membunuhku, kamu tahu di mana Arim berada, ha? Kurang ajar. Biung, Biung jangan Biung. Tidak, tapi Biung harus membuat dia bicara. Lebih baik kita kejar dia sebelum perginya jauh. Ternyata anakmu lebih pintar dari Ibu Sambi. Cepat Biung. Dia memang sengaja mau bikin kita lama di sini. Ayo. Tutup mulut kamu. Kemana raksasa jelek itu? Biung, ada awan hitam. Jangan-jangan dia sembunyi di sana. Dia tidak mungkin lari jauh dari sini. Salah aku meremehkan mereka. Tapi kemana larinya? Dia tidak akan bisa lari jauh, Biung. Itu dia. Itu Arimbi. Sial, Sambi, dia mengikutiku. Lihat danau itu, Biung. Ada gelembung udaranya. Jangan-jangan dia masuk ke dalam air. Aku tidak mungkin mencarinya di dalam air. Sudahlah, Biung. Sepertinya dia tidak masuk ke air. Kejar saja di langit. Iya, kamu benar sayang. Dasar bodoh kamu, Sambi. Rati, ada apa? Hamba ingin berbicara sesuatu dengan Kanjeng. Kanjeng? Kenapa kamu memanggilku Kanjeng? Kalau memang Kanjeng adalah eyangku, harusnya Kanjeng bisa melindungiku sama seperti Kanjeng melindungi Bajang. Rati, kenapa kamu selalu bicara seperti itu? Eyang tahu, Eyang salah. Eyang sudah menyuruh Kamandanu membunuh Bajang. Kamu ingin Eyang melakukan kesalahan lagi? Hamba tidak ingin melihat Kanjeng melakukan kesalahan apapun. Ini lebih ke diri hamba sendiri. Hamba harus memperbaiki kesalahan yang pernah hamba buat. Apa maksudmu? Hamba akan pergi dari istana ini. Apa? Hentikan ucapanmu itu. Hanya karena masalah kecil ini, kamu mau meninggalkan istana? Mungkin bagi Kanjeng ini masalah kecil. Tapi menurut hamba, ini masalah besar. Lagi pula hamba merasa kesepian di istana sebesar ini. Biung dan juga Romo sudah pergi. Kini, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Rati, kamu anggap apa Eyangmu ini? Maaf Kanjeng. Barangkali kamu mau pergi ke Kurawan.
menemui bopomu dan biungmu di sana. Hamba akan pergi ke tempat semestinya hamba berada sekarang. Kamu mau pergi ke rumah berhantu itu? Tidak, Eyang tidak akan mengizinkan. Yang semestinya Kanjeng hentikan, justru Kanjeng biarkan. Sementara yang harusnya Kanjeng biarkan, kenapa harus dihalangi? Terserah apa mau. Yang jelas, Eyang tidak akan mengizinkan kamu pergi ke rumah Rek Wuru. Aku kesini bukan untuk meminta izin Eyang, hanya untuk berpamit. Hamba bermisi Kanjeng. Bagaimana Sambi? Apakah kamu sudah menemukan putriku, ha? Katakan, di mana Arimbi? Bukankah kamu sudah mencarinya di luar, Sambi, ha? Kenapa menanyakan padaku? Payah deh. Satu kabur, satu ingin mati. Kita tidak dapat dua-duanya. Bagaimana, Biung? Kamu tidak akan pernah menang. Hah? Terima saja kekalahanmu, Sambi. Tutup mulut kamu. Atau kamu mau mati, ha? Ya, aku sudah siap mati. Sekarang pilih, dengan cara apa kamu mau mati? Aku akan mati jika kamu juga mati. Aku mempunyai cara untuk kematian. Kamu pasti sangat menikmatinya. Kita tidak boleh membiarkan kampung kita dikuasai oleh tongkat. Ini benar-benar memalukan. Masa sebuah kampung dipimpin oleh tongkat? Ya. Kita harus kerahkan semua warga untuk menyerang tongkat itu. Masa kita diserang tongkat itu sih? Betul Ki Dargo. Sebagai ketua kampung, sampean harus bisa melawannya. Baiklah. Kalau gitu, kita serang tongkat itu. Siapa yang mau melawanku? Siapa kamu, aku tak peduli. Sebagai kepala kampung, aku tidak akan membiarkan kampungku dibikin kacau oleh potong tongkat. Bagus. Kalau kau tidak mau tunduk pada perintahku, terimalah hukumanku. Ayo, kita serang tongkat ini!
Besok aku akan datang menjemput. Iya, hati-hati ya Kakang. Aku pergi dulu ya. Dayang. Iya Kanjeng. Daulat Kanjeng. Aku bisa melihat kalau suamimu itu sangat mencintai dan menyayangimu. Iya Kanjeng, kami berdua saling mencintai. Kamu beruntung sekali. Meskipun kamu hanya seorang dayang, tapi suamimu itu sangat mencintai dan menyayangimu. Sementara aku seorang permaisuri di Istana Baju Biru, tidak pernah dicintai dan disayangi dengan tulus oleh suamiku. Cinta sama sekali tidak ada hubungannya dengan kedudukan, Kanjeng. Cinta tidak ada hubungannya dengan kedudukan. Iya, kamu benar, Dayang. Dan sekarang aku tahu bagaimana caranya membuat suamiku mencintaiku dan menyayangiku. Suami? Kanjeng Putri. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Tenang, tenang. Pencuri! Pencurinya! Tangkap! Ayo tangkap! Hajar dia! Tangkap! Ayo tangkap! Hajar dia! Hei! Dia Kanjeng Putri Laksmi, junjungan kalian, bukan pencuri! Hajar dia! Ayo! Dia bukan pencuri. Dia adalah Kanjeng Putri Laksmi, junjungan kalian. Aku ini bukan putri. Aku ini dayang. Dan aku kesini ingin mencari suamiku yang sangat mencintai aku. Tadi dia datang ke rumahku dan terus mencari suaminya. Pasti dia perempuan gila. Jaga bicara kalian. Dia ini junjungan kalian. Ayo Kanjeng Putri, kita pulang. Laksanakan perintahku. Baik, Kanjeng. Salam hormat hamba, Kanjeng. Kamandanu, akhirnya kamu datang juga. Hamba siap untuk menjalankan tugas dari Kanjeng. Terima kasih banyak, Kamandanu. Seandainya saja kamu mau menikahi putriku, mungkin kejadian tidak akan seperti ini, Kamandanu. Maaf, Kanjeng. Hamba datang ke sini hanya untuk menjalankan tugas, bukan untuk yang lainnya. Kalau begitu, mari temui putriku. Hamba sudah bertemu dengannya. Kapan? Di mana, Kamandanu? Hamba bertemu di jalan. Sekarang hamba ingin bertemu dengan tabib. Ada sesuatu yang penting yang harus hamba bicarakan. Ya sudah kalau begitu. Silakan. Terima kasih.
Kanjeng Putri Laksmi sebenarnya tidak sakit, Tuan. Dia hanya tertekan dengan keadaan. Dia selalu terbayang oleh wajah Pangeran Bentar yang selalu ada masih bersamanya. Dan bayangan itu selalu terwujud sehingga membuat Kanjeng seperti ini. Itu yang membuatnya bersikap seolah Pangeran Bentar masih ada bersamanya. Apa kamu yakin Kanjeng Putri bisa sembuh dengan cara seperti itu? Hamba rasa itu sangat mungkin. Kanjeng Putri membutuhkan didampingi oleh orang yang dia cintai. Baiklah, aku akan mencoba membantunya semampuku. Permisi, hamba mohon maaf, Kanjeng. Kanjeng Putri. Cinta padamu kekasih, ku cinta kamu. Siapa kamu? Tak pernah aku rasakan kecupan bibir lelaki. Oh mungkin sudah nasibku tak patuh. Sekarang Kanjeng Putri sudah mengenal hamba kan? Kamandanu. Engkau ragukan cintaku tulus dan suci. Sungguh ku cinta padamu kekasih, ku cinta kamu. Sebaiknya kalian harus cepat-cepat pergi untuk mengurusi Bibi Sambi. Betul juga ya, Bopo. Biarkan saja Mait Biung di hutan. Pokoknya aku tidak mau. Biarkan saja mayatnya sambil membusuk dan dimakan burung. Oh, betul kata Bopo Krishna. Biung kan selama ini sudah jahat sama kita. Biarkan saja mayatnya di hutan. Tidak boleh begitu, Kansa. Bagaimanapun, dia itu tetap biungmu. Jadi, kalian harus tetap mengurusi mayatnya. Pokoknya emoh. Ya sudah, terserah kalian. Krishna, kenapa kamu meninggalkan kami di sini? Woi! Kalian bilang kalian tidak mau mengurusi mayat Bibi Sambi. Jadi kalian tidak perlu keluar. Tapi kalau kami di sini, kami akan mati membusuk. Terserah kalian. Kalau kalian mau mengurusi mayat Bibi Sambi, aku akan keluarkan kalian. Kalau kalian tidak mau, ya kalian di situ saja selamanya. Bopo, gimana ini Bopo? Lagi. Apa boleh buat daripada kita terkurung di sini? Krishna, kami setuju. Aku akan mengurus mayatnya Sambi. Tapi tolong bantu kami keluar. Baiklah kalau begitu. Krishna, kami setuju. Aku akan mengurus mayatnya Sambi. Tapi tolong bantu kami keluar. Baiklah kalau begitu.
Dompet, akhirnya kita keluar juga. Iya, Bapak. Paman Bajil, kenapa malah hampir jadi seperti ini? Katakan sah, ini gara-gara tongkatnya Malampir. Kansa, ayo kita urus mayat biungmu. Kasian, nanti sudah membusuk. Nanti dia datang lagi ke kita. Ayo. Ayo. Bajil, Kansa, kalian mau kemana? Rajani, Kami kesini ingin mengambil mayat biung dan mengurusnya. Ternyata kalian orang baik dan perhatian sekali ya. siapa bilang? Kamu tahu tidak? Kami datang ke sini karena terpaksa. Kalau saja kami tidak berjanji sama Krishna untuk mengurus mayatnya Sambi, kami juga tidak datang ke sini. Jadi, kamu tidak mencintai istrimu? Tidak sama sekali. Ya sudah, aku mau mengurus mayatnya Sambi. Ajar! Awas kali. Apa kamu sudah berhasil menemukan bawangnya? Atau jangan-jangan kamu tidak berhasil membawanya ke sini? Tentu saja tidak. Selama tujuanku belum tercapai. Lalu di mana dia? Kenapa kamu datang sendirian? Ini. Sudahlah Pawan, jangan gila. Apa yang terjadi denganmu di sana? Sampai pulang dalam keadaan tidak waras seperti ini. Tenang. Tenang Naga Sukma. Lihat ini baik-baik. Siapa kamu? Aku Nagas. Jangan pernah ragukan kemampuanku. Jangan takut. Aku akan membantu mencari buah siluman itu. Bagaimana? Apa kamu sudah bertemu dengan Bawang Ular Andalan? Pawana, apa maksud dari semua ini? Kamu sudah mempunyai kekuatan yang sangat besar. Kamu bisa memintanya melakukan apapun yang kamu inginkan. Untuk apa lagi kamu menangkap ular siluman itu? Karena aku ingin mendapatkan mustika dari Ratu Siluman Ular itu.
Kenapa kamu lakukan ini, Rati? Biyung, jangan menangis lagi. Aduhai anakku sayang, betapa nasibmu, oh Romo Kebubinaran sudah menceritakan keadaannya semua. Sebagai Biyung tahu benar bagaimana perasaanmu, Rati. Kembalilah. Tidak, ini sudah menjadi keputusanku. Rati, eyangmu sangat sedih sekali. Itu terlihat kepahitan di setiap ceritanya. Maafkan aku, Romo. Biyung, jika kedatangan kalian ke sini hanya untuk menjemputku kembali ke bangunku, maka tanpa mengurangi rasa hormat, lebih baik Romo dan Biyung kembali saja. Kenapa kamu tidak datang ke Kurawan, Rati? Kenapa kamu memilih datang ke rumah ini? Di sini tidak ada siapa-siapa, Rati. Yang aku tahu, ini adalah rumahku sejak kecil. Ketika aku besar dan merasa terasing dari istana itu, aku merasa kalau aku harus kembali ke sini, Biyung. Dan aku merasa nyaman tinggal di sini. Tidak pernah ada yang menyakitiku. Tapi aku ini Biyungmu, dan kamu punya Romo. Jadi siapapun yang akan menyakitimu, kami pasti akan melindungimu. Ya. Ayo, Rati, pulanglah. Tidak, Biyung. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa kembali ke Manguntuh. Kalau kamu tidak ingin pulang, maka Biyunglah yang akan tinggal di sini. Tidak, jangan Biyung, aku mohon. Jika tinggal di sini adalah keputusanmu, maka ini jugalah keputusan Biyung. Kang Mas, tolong izinkan aku tinggal bersama putri kita. Apa kamu yakin dengan keputusanmu itu? Aku yakin, Kang Mas. Aku ingin selalu bersama anak kita. Aku sudah kehilangan telur emas, dan aku tidak mau kehilangan putriku. Maafkan aku, Biyung. Aku terlalu banyak menyakiti hati Biyung. Tidak, sayang. Kamu tidak pernah menyakiti Biyung. Biyung bahagia bisa bersamamu. Baiklah. Kalau itu memang menjadi keputusanmu, aku izinkan. Aku akan selalu datang kemari untuk mendukung kamu. Jaga diri kalian ya. Inilah tempatnya. Ya, aku bisa merasakan kehadiran ular-ular siluman itu di sini. Ya, karena aku pernah kesini sebelumnya. Nah. Kamu telah membawaku ke tempat yang tepat. Silakan, cepat laksanakan tugasmu.
Apa yang kamu lakukan, Aksan? Kenapa kamu membunuhnya? Siluman-siluman itu memang harus dibunuh. Tapi aku menginginkan untuk menangkapnya, bukan untuk membunuhnya. Tenang saja, Bawana. Kau usah khawatir. Yang kau inginkan mustika itu bukan. Mustika itu hanya ada pada Ratu Ular. Tapi kita bisa menggunakan ular itu untuk mendapatkan mustika Ratu Ular. Jangan mengajariku. Aku bertindak dengan keinginanku sendiri. Dengan cara ini, aku ingin membuat Ratu ini tahu kalau kita akan datang menemuinya. Ya. Kamu benar. Kamandanu. Kamu harus makan dulu, Kamandanu. Nanti saja, Kanjeng Putri. Hamba masih latihan. Sudahlah, Kamandanu. Kamu sudah lelah. Latihannya bisa diteruskan nanti. Ayo makan. Biar hamba makan sendiri, Kanjeng Putri. Lasmi. Siapa kamu? Lasmi. Siapa kamu? Kamu buta atau pura-pura buta, Kamandanu? Kamu tidak bisa melihat aku. Dia itu suamiku. Dia arwah Pangeran Bentar. Aku tidak percaya dengan arwah. Cepat katakan, siapa kamu sebenarnya? Arwah? Apa itu arwah? Aku bukan arwah. Kamu tidak dengar apa yang dibilang Lasmi? Aku adalah Bentar. Kamu sudah mati. Bentar tidak akan pernah mati. Yang kamu hancurkan hanya tubuhnya. Itu sudah membuktikan kalau kamu bukanlah Bentar. Aku tahu sejauh mana ilmu kanuragannya. Dan orang yang mempelajari ilmu kanuragan harus mempunyai tubuh. Katakan, siapa kamu? Kamu tidak akan pernah tahu apa yang sanggup aku lakukan, Kamandanu.
Jadi hanya segini kemampuan. Kaman Danu. Hamba tidak apa-apa, Kanjeng Putri. Aku merasa sedang bertarung dengan Arimbi. Kekuatannya hampir sama. Apa? Kamu benar-benar melihat arwah Bentar? Benar, Kanjeng. Arwah itu benar-benar menghantui putriku. Tapi hamba rasa dia bukanlah arwah. Kenapa kamu begitu yakin kalau dia bukan arwah Bentar? Hah? Banyak hal, Kanjeng. Hamba curiga dia adalah Arimbi. Tapi mungkin saja bukan Arimbi. Karena arwah itu sudah mengganggu Kanjeng Putri Laksmi sebelum Arimbi terlepas. Lalu siapa dia? Untuk apa dia menghantui putriku sampai Laksmi bisa seperti itu? Itulah yang harus kita cari tahu, Kanjeng. Hamba akan cari orang yang bisa membuktikan kalau dia bukan arwah. Tapi hamba rasa dia bukanlah arwah. Kenapa kamu begitu yakin kalau dia bukan arwah Bentar? Hah? Banyak hal, Kanjeng. Hamba curiga dia adalah Arimbi. Tapi mungkin saja bukan Arimbi. Karena arwah itu sudah mengganggu Kanjeng Putri Laksmi sebelum Arimbi terlepas. Lalu siapa dia? Untuk apa dia menghantui putriku sampai Laksmi bisa seperti itu? Itulah yang harus kita cari tahu, Kanjeng. Hamba akan cari orang yang bisa membuktikan kalau dia bukan arwah. Bawana, bagaimana usahamu hari ini untuk mendapatkan ular itu? Keberhasilanku tinggal sejengkal lagi. Aku lihat kamu tidak membawa apa-apa. Apa ini yang kamu sebut keberhasilan? Naga Sukma, jangan cuma kamu lihat dari matamu, tapi lihatlah semua rencanaku. Aku sudah menemukan tempat yang tepat. Dan aku tinggal mencari siluman ular itu. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Masalahku hanya satu. Aku tidak bisa berkomunikasi pada dia pada saat dia masuk ke dalam tubuhku. Kenapa kamu tidak menyuruhnya masuk ke dalam tubuhku? Dan aku akan menjalankan semua yang kamu inginkan. Dan Nadra. Kalau bicara pakai otak manusia kutu, bagaimana mungkin aku bisa membunuh ular-ular siluman ini dengan tubuhmu yang tanpa tangan itu? Aku menyuruh masuk ke tubuhmu hanya untuk berbicara tentang semua rencanamu pada Bawana. Nagraj, saat ini Naga Sukma benar. Kita butuh dia untuk bicara. Saat ini cuma dialah yang kita punya. Baiklah. Dia setuju, Naga Sukma. Lihat, begitu baiknya dia pada sahabatku yang butuh. Hidup kamu jadi tidak sia-sia. Aku masih membutuhkanmu.